samawatihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita dalam kajian cahaya hati, yang insya Allah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah. Cahaya ridhonya, cahaya rahmatnya, cahaya ampunannya, cahaya hidayahnya, cahaya berkahnya. Arifin urut tuh, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya. Kalau Allah meridhoi hambanya, hamba itu dirahmati. Kalau hamba itu dirahmati, hamba itu diampuni. Kalau hamba itu diampuni, hamba itu dibimbing terus olehnya. Kalau selalu dihidayahi olehnya, maka hamba itu diberkahi oleh Allah. Apapun yang terjadi, nikmat buat didekat dengan Allah, musibah buat didekat dengan Allah, berkah. Semoga kita terus diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Arifin selalu bersama ikhwah fillah, guru-guru yang mulia, banyak sekali, Bu Yayahnya, Dr. Sunandar, banyak Ustadz Luqman, Ustadz Andre, Ustadz Akia, Ustadz Farid, Ustadz Abdurrahman, ya imam kita Masjid Al-Munawwarah. Ya Allahu Akbar. Ustadz Syarifuddin, Ustadz Ansori, Ustadz Iwan Jawawi, banyak lagi Ustadz yang lain. Subhanallah. Ustadz Komar buka surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sukses dengan 5 is. Wah, itu. Hidup sukses dengan 5 is. Is apa Isti'azah, istighfar, istiqamah, istikharah, isti'anah. Simak ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru murabi kita yang kita muliakan, Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, Buya Yahya dan semua para asatidz yang lainnya. Semua kita ingin sukses dunia akhirat.
Untuk mendapatkan kesuksesan itu kita raih dengan insya Allah ini untuk memudahkan saja kita menghafalnya, yaitu dengan 5 is. Yang pertama adalah isti'azah. Ternyata sukses itu didapat ketika kita minta pertolongan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan selalu menjerumuskan kita agar bersama-sama setan di nerakanya, di dalam tempat yang dimurkai oleh Allah. Karena itu kita tidak bisa mampu untuk menghalau setan kecuali kita minta pertolongan Allah. Wa may ya'si an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Dan cara untuk kita tidak tergoda, terjerumuskan oleh setan adalah dengan isti'azah, yaitu minta pertolongan Allah, minta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang setan itu menggoda kita dalam setiap arah angin, depan, belakang, kanan dan kiri, kecuali atas dan bawah setan tidak bisa menggoda kita. Dan itu adalah simbol doa dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dengan istighfar. Istighfar kita tahu artinya adalah ghafara dan satara. Kita minta kepada Allah ampunan dan kita minta agar Allah tutup aib kita. Banyak ayat tentang istighfar ini, di antara surat Nuh. Kemudian juga dalam hadis dijelaskan man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan dalam hidupnya istighfar, kalau dia banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia banyak kesulitan, Allah mudahkan urusannya. Dan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata melalui istighfar, rezeki, kemudahan itu akan kita raih. Dan itulah hidup yang sukses, yaitu dengan istighfar. Baik istighfar ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan mudah, ketika kita miskin, ketika kaya, dalam keadaan manapun. Karena istighfar bagi hamba Allah yang beriman adalah kesenangannya, sebagaimana teladan dalam hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali dalam sehariannya, dalam kesehariannya. Karena itu hidup sukses dengan istighfar, insya Allah Allah berikan kesuksesan dalam hidup kita. Yang kedua, yang ketiga adalah dengan istikharah, istiqomah bisa ditukar-tukar ya. Istiqomah adalah teguh pendirian, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah terus menerus. Ketika susah, ketika mudah, ketika kaya, ketika miskin, terus melaksanakan ibadah kepada Allah. Ayat yang dibaca oleh Akhfila Al-Ustadz Komarudin tadi, yaitu surah Fussilat ayat 30, 31, 32, menggambarkan hadiah Allah bagi hamba Allah yang istiqomah dan juga istiqomah dalam akhlak tentunya. Dan insya Allah ya, Allah karuniakan kesuksesan dalam hidup ini dengan istiqomah. Istiqomah ibadah, istiqomah akidah, istiqomah akhlak, insya Allah. Yang keempat, istikharah. Istikharah adalah asal katanya khair. Kita minta kepada Allah kebaikan dalam setiap urusan kita. Ma khaba man istakhara, kata Nabi. Tidak akan rugi, tidak akan celaka, tidak akan susah orang yang melakukan istikharah dalam hidupnya. Rasulullah mengajarkan dengan cara sholat 2 rakaat istikharah, maka Allah akan berikan pilihan dari pilihan-pilihan dari berbagai masalah, baik 2 pilihan, 3 pilihan, atau baik bermacam pilihan. Istikharah Allah berikan pilihan yang terbaik, insya Allah. Dan yang terakhir adalah isti'anah. Asal katanya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kita bisa istiqomah, kita bisa istighfar, kita bisa istikharah selama Allah menolong kita. Dan pertolongan Allah itu akan terjadi ketika kita beribadah kepada Allah. Selalu kalimat-kalimat dalam surah Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa na'budunya hebat, maka nasta'innya pun tokcer. Na'budunya bagus, maka nasta'innya Allah kabulkan, insya Allah. Wallahu alam. Ini Ustaz Saifullah ini luar biasa Bang. Subuhnya Saudi masjid, kemana-mana ke masjid.
qiyamul lailnya kuat. Allahu Akbar. Dan Ustaz Saifullah juga punya majelis zikir. Hari apa ya Ustaz? Setiap Ahad ketiga di majelis zikir Nurul Ikhlas. Kemudian juga setiap hari keliling halaqah subuh di musola-musola kecil di kampung. Tuh amalannya. Istiqomah halaqah. Israq lagi. Israq. Ini amalannya Israq semua Ustaz Muslim. Mana Ustaz Muslim? Jazakumullah Ustaz. Ya, beliau yang mengingatkan Arifin untuk kajian Israq. Arifin amalkan. Arifin kalau dinasehati yang baik cepat banget nangkep. Karena Sayyidina Ali berkata, tanda di antara tanda orang saleh adalah bila mendengar kebaikan segera ia melaksanakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, jadi selalu kalau ibadah itu tanda berkahnya apa? Ibadah itu menghasilkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Tidak ada keberkahan yang paling berkah dari suatu ibadah. Ibadah yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Itu buahnya. Kalau orang khusus sholatnya, pasti dia dermawan. Kalau orang itu khusus sholatnya, pasti hal yang maksiat jauh dari dirinya. Makruh pun jauh. Makanya orang kalau sudah khusus sholat, tidak mungkin merokok. Alhamdulillah nih jamaah kita nggak ada yang merokok saat ini dan saat seterusnya. Nggak ada. Makanya kawan-kawan sulit kalau bergabung sama Arifin kalau merokok. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ada asarnya, ada berkahnya. Berkah itu kan tanda rahmat Allah. Ziyadatul khair, bertambah terus kebaikannya. Makanya Arifin mengenalkan 7 sunnah Nabi ya Ustaz Saifullah waktu awal-awal ya. Tahajud, tadabbur Quran, berjamaah di masjid ya, sedekah, sholat duha, jaga wudhu, istighfar, zikir, selawat setiap kesempatan 7. Mulai dari mana saja. Ternyata ada teman yang memilih paling ringan, sholat duha. Jadi duha terus. Karena dia istiqomah, barokahnya tumbuh. Hanya senang dia ke masjid. Karena dia terus senang ke masjid dan duha, lama-lama naik lagi, senang tahajud dia. Karena dia senang tahajud istiqomah, lama senang tadabbur Quran. Karena dia senang tadabbur Quran, lama-lama tambah berkah lagi, udah 4 nih. Hanya dia senang sholat, sedekah. Lama-lama ia senang jaga wudhu. Lama-lama hatinya terjaga dengan istighfar, zikir, sholawat. Lama-lama ia senang dengan isyraq. Lama-lama istiqomah dia. Mujahadahnya mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah beri hadiah-hadiah, jalan-jalan untuk meraih hidayahnya. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya hamba berjalan menujumu ya Allah, maka hamba itu akan terus diberi hidayah oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Mereka yang bermujahadah siang, malam, pagi, petang, ada orang, tidak ada orang, terus beribadah, terus beramal saleh, terus berakhlak mulia. Takut ria itu ria. Allahu Akbar, terbatas waktu. Terima kasih infak sedekah yang dikumpulkan dari seorang keluarga dan banyak sekali sekarang terkumpul. Mudah-mudahan berkah amal jariah dunia akhirat. Jazakumullah khairan katsir, Allah yang balas. Terima kasih para asatidz yang rendah hati semua. Maafkan Arifin, banyak bicara, banyak salah. Ini yang paling banyak dituntut di akhirat nanti kita ini Saifullah. Ingat gak? Oh subhanallah. Tahu dokter Senandar cerita waktu Saifullah ngatur jadwal Arifin gak bisa disuap. Arifin paling sedih kalau ditanya, kalau ngundang Ustaz berapa amplopnya? Ikhwah fillah ilallah, malu kita di hadapan Allah. Dakwah adalah dakwah. Ya ikhwah, dakwah ini bukan profesi amal kerja terbaik setiap mukmin. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya gak bisa disogok bang ya. Siqah. Bahkan orang yang penting di negeri ini mengundang berapa kali saya bilang 6 kali, diterima nggak? Enggak. Kenapa nggak dipenuhi undangan orang yang terpenting di negeri ini? Karena menjaga janji, dan itu dakwah sebenarnya. Ketika yang penting itu tahu nggak dipenuhi undangnya karena ustadz itu menjaga janji, apa
kata stafnya, dialah ustadz sebenarnya. Subhanallah, itu dakwah sebelum dakwah. Siqah dalam dakwah, istiqomah dalam ibadah. Allah beri keberkahan dalam hidup kita. Sekali lagi maafkan kami, maafkan Arifin. Terima kasih ikhwah semua. Insyaallah dimanapun berada bisa hadir langsung, siaran langsung setiap subuh di Masjid Az-Zikra, dari sholat subuh berjamaah sampai matahari terbit. Pahalanya haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Insyaallah, amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, negeri kami ya. ya salam, Palestina, ya salam, salimna, ya salam, muslimin wal muslimat, ya salam, keturunan kami. ya salam.